Film ini dibuka dengan adegan mengerikan. Wanita ini bernama Violet. Ia menjadi korban KDRT dari suaminya yang bernama Black. Tubuhnya dipukuli hingga berlumuran darah. Black pun menodongkan pistol ke arahnya. Namun alih-alih menarik pelatuk, Black dengan sengaja menaruh senjata itu ke tangannya Violet. Black memaksa Violet untuk segera menembakkan senjata itu ke arahnya. Dengan ketakutan yang mencekam, Violet menjerit sambil menekan jarinya pada pelatuk. Come on, shoot me! Bertahun-tahun kemudian, Black telah meninggoy. Kini Violet mencoba membangun hidup baru di Chicago bersama putra kecilnya yang bernama Toby, yang baru berusia 5 tahun. Luka batin yang ia alami membawanya memilih jalan hidup berbeda. Di tengah usahanya menata kembali hidup, Violet mulai membuka hatinya. Lewat sebuah aplikasi kencan, ia berkenalan dengan seorang lelaki bernama Henry, seorang fotografer profesional yang bekerja untuk kantor wali kota. Setelah chat panjang lebar, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu dan bisa dibilang ini merupakan kencan pertama Violet setelah sekian lama menjadi janda. Tornado! Hi. What? No, it's Terdapat seorang wanita yang baru saja tiba di rumahnya Violet. Wanita ini bernama Jen, bibinya Toby atau bisa dibilang adik kandungnya Violet. Melihat dandanan dan juga pakaian yang dikenakan kakaknya itu, Jen tahu bahwa kakaknya ini sedang ingin berkencan. Melihat pakaian kakaknya yang dinilai tidak pantas untuk pergi berkencan, Jen pun dengan senang hati membantu kakaknya dalam memilih pakaiannya. if it's going well. All right, you put this on. I'm gonna go deal with the boogers. Awalnya Violet ragu untuk pergi berkencan dan juga memulai kembali sebuah hubungan. Itu dikarenakan masa lalunya. Ia seringkali mengalami kekerasan oleh mantan suaminya. Namun Jen meyakinkan Violet bahwa tidak semua laki-laki sama seperti mantan suaminya. Mendengar support dari adiknya itu, perlahan Violet kembali bersemangat dalam membuka pintu hatinya. Wow, Mom, you look beautiful. Hey, how much do you love me? This much. Kini Violet sudah siap pergi berkencan dengan pakaian seksinya. Violet pun menitipkan Toby kepada Jen selagi ia pergi berkencan. Tidak hanya itu saja, Violet juga menaruh beberapa kamera CCTV untuk memantau kondisi rumahnya selagi ia pergi. Love you both. Bye. It's just a date. Terlihat Violet sudah sampai di restoran Padang yang mewah. Di sana Violet mendapati kabar bahwa Henry teman kencannya akan datang sedikit terlambat karena terjebak macet di Bekasi. Mendengar Henry yang akan datang terlambat, Violet pun hanya bisa istighfar. Di saat Violet sedang ingin masuk ke restoran Padang, ia tak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Kita sebut saja malih. Mendapati dirinya ditabrak, Violet pun memarahi orang itu. "Jancok, matamu nang dicok." How's the house red? Malbec's better. Malbec then. Sembari menunggu Henry datang, Violet pun memesan sebuah marimas rasa anggur kepada Mbak Barista di sana. Di saat sedang asik mengobrol dengan Mbak Barista, terdapat lelaki tua menghampiri Violet dan juga menyapanya. Kita sebut saja Udin. Udin mengira bahwa Violet merupakan Diane, teman kencannya Udin. Langsung saja Violet berkata bahwa dirinya bukanlah Diane. Setelah mengetahui Violet bukanlah Diane, si Udin langsung minta maaf kepada Violet. Udin berkata bahwa ia sedang melakukan kencan buta kepada wanita bernama Diane. Dikarenakan belum pernah ketemu sebelumnya, atau bisa dibilang tidak tahu bentuk wajahnya si Diane ini, Udin mengira bahwa Violet merupakan Diane. I'm doing a blind date, so Oh wow, they still do those. I feel like I'm sweating. Am I sweating? You look great. Thank you. You're very kind. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdapat seseorang yang menyela pembicaraan mereka. Orang ini bekerja sebagai seorang pianis di restoran ini.
Sebut saja si tukang piano. Setelah melihat kecantikan Violet yang aduhai, si tukang piano pun menanyakan lagu favoritnya Violet. Violet pun menjawab, Oh, come on. What's your favorite? Baby Shark? Banger. Well, she is literally waiting on her date. And I'm just asking what song she likes. Don't forget to tip. Tidak lama kemudian, Violet menerima sebuah pesan dari orang tak dikenal. Orang asing itu mengirimkan sebuah permintaan ke ponsel Violet melalui aplikasi bernama DigiDrop. Untuk gambarannya, fitur ini mirip dengan iDrop di iPhone atau Bluetooth di Android. Mengira itu hanya salah kirim atau ulah orang asing, Violet pun menolak permintaan tersebut. Tidak hanya sekali, kini orang asing itu mengirimkan sebuah permintaan lagi ke HP-nya Violet. Merasa risih, Violet mencoba menebak-nebak siapa orang asing ini. Namun di sekitarannya semua orang sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tak lama kemudian terlihat Henry yang sudah tiba di sana. Untuk lebih enak mengobrol, mereka pun duduk di sebuah meja, ditemani pemandangan kota Jakarta yang sangat indah. What a view, huh? Ooh, that is high. I can't believe we're actually doing that. Terlihat mereka berdua yang masih sangat malu-malu dalam mengobrol. Namanya juga baru pertama kali ketemu, apalagi dari sebuah aplikasi online. Dikarenakan mereka telah PDKT dalam waktu 3 bulan, dan Henry telah mengetahui bahwa Violet telah mempunyai anak, Henry pun memberikan sebuah bola hoki untuk Toby. He's gonna break one of my windows with it, but he's gonna love it. I hope that's not weird that I did that. No, it's actually really sweet. Feel free to send me a bill. Singkatnya, mereka memesan makanan dengan dibantu oleh pelayan di sana. Di saat yang sama, Violet terus menerima pesan dari orang tak dikenal. Kali ini orang itu mengirimkan sebuah gambar bertuliskan berhenti mengabaikanku. Oh, Just a bunch of dumb kids probably trying to mess with you. but here it just seems, I don't know, weird. Merasa diteror, Violet segera menunjukkan pesan itu kepada Henry. Namun Henry menanggapinya santai, mengatakan bahwa itu mungkin hanya ulah anak-anak iseng, karena ia pun sering mengalaminya saat berada di kereta. Namun Violet membantah, kalau di kereta mungkin wajar ucapnya, tapi di tempat seperti ini, itu mustahil. Ini restoran mewah, hanya orang-orang berduitlah yang bisa masuk ke sini. Situasinya sangat berbeda dengan berada di kereta, ucapnya. Mereka berdua pun mulai menerka-nerka siapa sebenarnya orang yang mengirimkan pesan itu. I mean, it's definitely not them. Okay, it's definitely not them. The only thing they are seeing is each other. Oh, what about them over there? Mereka pun kesulitan menebak siapa sebenarnya sosok asing itu. Pada saat yang sama, Violet kembali menerima pesan misterius. Namun kali ini berbeda. Di dalam pesan tersebut, orang asing itu menyebutkan nama Violet. They know my name. Violet terdiam. Ia yakin tidak pernah menyebutkan namanya kepada siapapun di restoran ini. Rasa bingung bercampur cemas pun semakin menguasainya. Henry pun mengambil ponsel Violet untuk memeriksanya. Dari situlah akhirnya terungkap alasan mengapa orang asing itu bisa mengetahui namanya. Ternyata di aplikasi DigiDrop milik Violet tercantum foto profil beserta nama lengkapnya. Itulah sebabnya si pengirim misterius itu mampu mengetahui namanya. This, can't see you. Yeah. Match up the faces with the name. And then this is everybody else that's in the restaurant. Photo for everybody to see. Here's your friend. Henry pun memberikan sebuah fakta yang ia ketahui, bahwa orang misterius itu harus berjarak 50 kaki atau 15 meter dari lokasi Violet berada. Untuk memastikannya, langsung saja Henry pun membuat perhitungan. Setelah melakukan perhitungan singkat, Henry menyimpulkan sesuatu. Ia berkata kepada Violet,
bahwa area lobi dan dapur tidak masuk dalam jangkauan sinyal orang asing itu. Dengan kata lain, si pengirim misterius berada sangat dekat dengan mereka, yang tak lain di dalam restoran ini juga. So, the lobby's at a range, and most of the kitchen too. Everything else is... Henry juga menambahkan bahwa orang asing itu kemungkinan hanya ingin mencari perhatian Violet. Karena itu, ia menyarankan Violet untuk tidak merespon, karena jika ditanggapi, justru hanya akan mengganggu kencan yang sedang mereka jalani. He's just taunting us. Oh, here you go, Mr. Malbec. So, who wants to start with the biggie? The South African... Tidak lama kemudian, orang asing itu kini mengirimkan pesan kepada Violet secara pribadi. Orang asing itu menyuruh Violet untuk memeriksa kamera CCTV yang berada di rumahnya. Dan tiba-tiba... You started with any appetizers? What are you thinking? For appetizers? Order it, but some of these people did. You like calamari? Yeah. For appetizers? Yeah. You can order. You sure? There's popular special on the menu. Great. Do that. I will get that straight for you. Tiba-tiba di layar kamera rumahnya, terlihat seorang pria bertopeng sedang membawa senjata. Melihat itu, Violet panik. Apalagi ia tahu, Toby dan Jen masih berada di dalam rumah. Do that. I will get that straight for you, and I will. Henry yang melihat wajah Violet tampak pucat dan gelisah, langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Namun sebelum Violet sempat menjawab, pesan baru dari pria misterius kembali masuk. Ia memperingatkan Violet untuk tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Henry. Violet, everything okay? Dengan alasan ingin ke kamar mandi, Violet segera beranjak dari tempat duduknya. Di sana ia berusaha menelpon polisi. Namun pesan lain kembali muncul. Kali ini lebih mengerikan. Orang asing itu mengaku telah menyadap ponsel milik Violet. Ia bisa melihat semua yang dilakukan Violet melalui ponselnya. Orang asing itu kini mengancam Violet. Jika Violet menelpon polisi, anaknya akan dihabisi. Jika ia meninggalkan restoran, anaknya juga akan dihabisi. Dan jika ia meminta pertolongan kepada siapapun, maka anaknya pun akan dihabisi. This keeps happening. I'm gonna have to start taking it personally. Sorry. Again. Di dalam kamar mandi, Violet membuka akses kamera rumahnya satu persatu. Napasnya berat dan tangannya bergetar saat memeriksa setiap sudut ruangan. Ia begitu khawatir dan berusaha memastikan bahwa anak dan juga adiknya masih aman. Violet pun meminta bantuan kepada wanita di sana. Violet menggunakan tulisan tangan untuk berkomunikasi dengan wanita itu. Namun... Can I have my eyeliner back? Yeah, let's go. Let's go. Oh my God. Ya, usaha Violet pun telah diketahui oleh orang asing itu. Orang asing itu memberikan pesan lagi kepada Violet untuk jangan melakukan tindakan bodoh atau anaknya akan dihabisi. Ternyata di dalam kamar mandi terdapat sebuah alat penyadap suara. Mengetahui di kamar mandi merupakan tempat yang tidak aman, Violet pun bergegas pergi dari sana. Everything okay? Kini Violet telah kembali ke mejanya. Tidak hanya di toilet, Violet pun menyadari bahwa di mejanya terdapat alat penyadap suara juga, sama persis seperti di toilet tadi. Menyadari itu, Violet pun beralasan kepada Henry bahwa ia merasa takut akan ketinggian. Ia merasa mual melihat gedung-gedung tinggi di sebelahnya. Henry pun berusaha bersikap seperti laki-laki pada umumnya. Ia segera memanggil pelayan dan meminta agar mereka dipindahkan ke tempat duduk yang lain. Matt, you think maybe we can change tables? It's just the view's a little... Come on. Great. Saat mereka bersiap pindah ke meja lain, tiba-tiba pesan baru masuk ke ponselnya Violet.
Orang misterius itu memperingatkan Violet jangan pindah ke meja yang lain. Jika dalam waktu 1 menit Violet tidak kembali ke meja asalnya, maka anaknya akan segera dihabisi. Setelah mendapatkan ancaman itu, langsung saja Violet pun meminta Henry untuk segera kembali ke meja asalnya. No, I'd really like to go back to our original table. Back we go. Jesus. Orang misterius itu pun menyuruh Violet untuk mengambil SD card milik Henry di dalam kameranya. Awalnya Violet menolak karena dinilai tidak sopan memeriksa barang orang seenaknya. Namun orang misterius itu lagi-lagi mengancam Violet. Jika ia tidak melakukan perintahnya, maka Toby dan juga Jen adiknya tidak akan selamat. How's the duck salad? It's like candy ginger and these cashews. Really good. So, Violet pun dengan cepat menyusun sebuah rencana. Dengan kepintarannya, ia sengaja memasukkan jam tangannya ke dalam tasnya dan berkata kepada Henry bahwa jam tangannya telah hilang. Mungkin saja jam tangannya ketinggalan di lobi pada saat ia menuju ke sini. Violet pun menyuruh Henry untuk memeriksanya di lobi, siapa tahu jamnya ditemukan. Sedangkan ia mencarinya di sekitar sini, ucap Violet. Was this if anyone turned it in? Yeah. Sure, sit tight. I'll be right back. Setelah Henry pergi, Violet pun langsung membuka isi tasnya Henry. Di dalam kamera tersebut terdapat beberapa foto penjabat dan wali kota. Tidak hanya itu, di dalam kamera tersebut terdapat juga bukti kejahatan korupsi wali kota. Dirasa Henry sudah mendekat, langsung saja Violet mengambil SD card itu dan bertingkah selayaknya tidak terjadi apa-apa. No luck. Gotta be around here somewhere. I'm sure it'll turn up. Setelah berhasil mendapatkan SD card, orang misterius itu segera mengirimkan perintah baru. Violet harus pergi ke kamar mandi. Ia diperintahkan untuk menghancurkan SD card tersebut dan membuang sisa-sisanya ke dalam toilet. Okay, I'm here. Dirasa tugasnya sudah ia selesaikan, Violet pun menuntut balasan. Ia meminta agar orang asing itu segera menarik anak buahnya keluar dari rumahnya. Get your guy out of my house now. Please, I did what you asked. Namun orang misterius itu berkata bahwa tugasnya Violet belumlah selesai. Ia menyuruh Violet untuk membuka lemari yang berada di sana. Di saat Violet tengah memeriksa lemari itu, terdapat sebuah botol berisikan racun di sana. Orang misterius itu menyuruh Violet untuk memasukkan racun tersebut ke dalam minumannya Henry. Mendapat perintah tersebut, Violet pun dengan tegas menolaknya dan tidak bisa melakukannya. Akan tetapi pria misterius itu meyakinkan Violet bahwa ia bisa melakukannya. Ditambah lagi pria misterius itu mengingatkan Violet bahwa ia dahulu juga pernah menghabisi seseorang yang tak lain tak bukan adalah mantan suaminya. Setelah mendengar fakta tersebut, Violet pun tidak bisa berkata apa-apa. Alih-alih menuruti perintahnya, Violet pun mencoba berusaha mencari sedikit petunjuk. Ia pergi ke sebuah lobi dan memeriksa kamera CCTV di sana. Terdapat seseorang yang Violet curigai, yaitu Malih, yang menabraknya pas di awal ia memasuki restoran. Malih selalu memegangi HP-nya terus-menerus, dan juga sudah berada sangat lama di restoran ini. Apalagi ia tidak memesan makanan sedikit pun. Tanpa pikir panjang, Violet pun langsung segera menghampirinya. Hi, Hi. I'm sorry. You are? Violet. Long time. I'm meeting my sister. She's stuck on the toilet. Aren't you on a date right now? Why do you ask? You might want to get back to your table. Merasa tidak menemukan petunjuk apapun, sementara pesan dari orang misterius itu terus mendesaknya untuk tidak membuang-buang waktu. Violet akhirnya kembali ke tempat duduknya. Look, it's clear to me that
Toby really needs his mom. Don't go. I'm so sorry. Melihat Violet yang terus sibuk dengan ponselnya dan seakan tidak peduli pada kencan ini, Henry pun mulai kesal. Ia merasa waktunya hanya terbuang sia-sia dan segera memutuskan untuk segera pulang. Melihat Henry ingin pulang, Violet panik karena tugasnya untuk menghabisi Henry belumlah selesai. Dengan panik bercampur putus asa, ia berusaha menahannya. Violet lalu membujuk Henry untuk tetap tinggal, bahkan sampai harus melamut bibirnya agar Henry tidak jadi pulang. Stay with me. Oh, plot twist. Okay. Keeping me on my toes. Di saat yang sama terlihat Pak Udin yang gagal total dalam kencan butanya. Sungguh sial nasib Pak Udin ini. Yeah, how do you feel about wine? Untuk lebih mencairkan suasana, mereka berdua pun memesan sebuah makanan. Di saat sedang asik mengobrol, ternyata lagu favoritnya Violet telah dimainkan oleh si tukang piano di sana. Mendapatkan celah untuk meminta pertolongan, Violet pun menuliskan sebuah kata permintaan tolong di dalam uang tersebut dan menyuruh sang pelayan untuk segera memberikannya kepada tukang piano itu sebagai ucapan terima kasih karena telah memainkan lagu favoritnya. Sorry, I requested this song. Oh, you requested wine guy, but I've tried like all the reds. And Just give this to the piano player. Say it's from me. Aw. That was really nice. Violet pun menatap tajam ke arah tukang piano itu dan berharap ia akan segera melihatnya. Sampai suatu ketika tukang piano itu telah selesai memainkannya dan kemudian pergi ke bar untuk memesan sebuah minum. Tidak hanya itu juga, tukang piano itu mengambil beberapa uang di dalam gelas tersebut untuk berjaga-jaga. Terlihat tukang piano itu memandangi Violet terus-menerus, menandakan bahwa tukang piano itu telah menerima pesan dari Violet. Tak lama kemudian, makanan yang dipesannya pun datang. Di saat ingin memakannya, terlihat uang Violet yang diberikan kepada tukang piano kini berada di depannya. Mengetahui tindakan nakal Violet yang berusaha meminta pertolongan, orang misterius itu pun memberikan pelajaran kepada Violet melalui tukang piano itu. Kini Violet bertanggung jawab atas kematian tukang piano. Tidak hanya itu saja, akibat kecerobohannya, kini adiknya berada dalam bahaya. Jen digaplok oleh pria bertopeng hingga pingsan, dan juga si Toby dikunci di sebuah kamar oleh si pria bertopeng itu. Kini pria misterius itu pun tidak main-main dalam memberikan ancamannya. Pria misterius itu mengingatkan Violet untuk segera menghabisi Henry sebelum Toby menjadi sasaran korban selanjutnya. Can we start over? Tonight's been so weird. Merasa tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauannya si pria misterius, Violet pun berencana untuk mengambil sebuah tequila di meja bar. Namun di saat Violet pergi dari sana, ia menjatuhkan sebuah tas miliknya tanpa ia sadari. Tidak sengaja Henry pun melihat sebuah jam tangan di tasnya Violet yang tengah terbuka. Menyadari ini, Henry pun menerima kenyataannya karena telah dibohongi oleh Violet mengenai jam tangannya yang katanya hilang. 2 shots of tequila, please. Setelah selesai membawa tequila ke meja, terlihat Henry yang sangat kecewa karena telah dibohongi oleh Violet.
Setelah mengetahui Henry yang marah, Violet pun mengenang kembali kejadian waktu ia bersama dengan suaminya di awal skin tadi. Ternyata, Violet tidak berani untuk menembakkan senjata itu ke suaminya. Sang suami malah merebut paksa senjata itu dari tangannya. Tidak hanya itu saja, ia mengarahkan senjata itu ke Toby yang masih sangat kecil. The night that I watched Blake almost kill my son. Mendengar kisah kelam dari Violet, Henry pun merasa bersalah karena telah marah kepada Violet. Untuk menenangkannya, Henry pun mengajak Violet untuk minum bersama. Tidak lengkap rasanya minum tequila tanpa jeruk nipis, Henry pun mengambil jeruk nipis itu di meja bar. I'm gonna go see a guy about some limes. All right? Get a couple lime wedges, please. But she changed her mind? Some limes. Oh, thank you. Violet pun diam-diam telah menuangkan racun ke dalam tequila milik Henry. Dan inilah yang terjadi. Oh my god. Are you okay? Yeah, I was gonna get rid of these pants anyway. Ya, Violet pun dengan sengaja menumpahkan sebuah minuman ke bajunya Henry. Yang alhasil Henry pun tidak jadi meminum racun itu. Violet pun tidak tega untuk menghabisi Henry. Karena menurutnya Henry merupakan orang yang sangat baik. Dan juga peduli terhadap dirinya dan juga anaknya. Oh, I'm gonna go clean up. Yeah, of course. Take your time. Orang misterius itu pun memberikan sebuah pesan lagi kepada Violet, bahwa Violet telah melakukan tindakan ceroboh lagi. Muak dengan perintah orang misterius itu, kini Violet menatap tajam ke arah Malih. Ia menduga Malih merupakan dalang di balik kejadian ini. Di saat ia ingin menghampiri Malih, ternyata Malih telah bersama dengan seorang wanita. Yang alhasil Violet pun tidak jadi melabrak Malih. It's quite the spell. I know what's going on here. Tidak lama kemudian Mbak Barista pun menghampiri Violet. Dengan melihat raut wajahnya Violet yang selalu tegang dan panik, Mbak Barista menyimpulkan bahwa teman kencannya Violet, atau bisa dibilang Henry, telah melakukan tindakan yang membuat Violet tidak nyaman. Mbak Barista pun dengan sukarela membawa Violet pergi dari Henry supaya ia aman. Namun Violet menolaknya dengan halus. Violet berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Violet pun menanyakan Malih kepada Mbak Barista. Mbak Barista menjawab bahwa Malih merupakan pelanggan setia di restoran ini. Ia selalu kesini hampir setiap minggu dan sekarang ia sedang menunggu saudaranya. Mbak Barista itu pun memberitahu kepada Violet bahwa orang itu selalu memperhatikannya terus-menerus. Yang tak lain bukan itu adalah Udin. Hey, do you know who that is? She looks familiar. Weird, she usually requests that table over there. That man's been staring at you all night. Get you another. Setelah mendengar pernyataan dari Mbak Barista, Violet pun langsung menghampiri Udin dengan membawa 2 gelas tequilanya. Di sana Violet pun menyapa Udin dan menyuguhkan tequila yang telah dibawanya. Huh? Hello again. Thought you could use this. No way. I'd ask how it's going, but I imagine you're having an infinitely better night. Violet, wow, that's incredibly sweet. Ternyata si Udin mengetahui dan tidak sengaja menyebut nama Violet. Mendengar namanya disebut, Violet pun memberitahu Udin bahwa ia tidak pernah menyebut namanya kepada Udin. Violet, wow, that's incredibly sweet. I don't remember telling you my name before. You did not. It's a good one. Please, sit. Sit. Dan ya, terungkap. Ternyata Udin adalah otak di balik semua ini. Dengan santai, ia melepas headset yang berada di kupingnya.
headset yang memungkinkan ia mendengar percakapan Violet dan Henry di meja itu. Lalu dengan paksa, Udin menyuruh Violet untuk meminum salah satu tequila yang telah dibawanya. Pick one. Drink it. Oh, there you go. Dan terungkap, alasan dibalik Udin melakukan ini. Henry merupakan seorang wartawan dan juga informan. Henry mempunyai sebuah foto bukti korupsi wali kota. Mengetahui Henry mempunyai bukti kejahatan wali kota, sang wali kota pun menyuruhnya untuk segera menghabisi dan melenyapkan isi dari kameranya. Dirasa terlalu berbahaya menghabisi Henry secara langsung, Udin pun menggunakan Violet sebagai alat untuk melancarkan aksinya. Sedari awal di saat Henry sedang dekat dengan Violet di sebuah aplikasi, Udin sudah menargetkan Violet. Ditambah masa lalu Violet yang dahulu pernah menghabisi suaminya. Itu menjadikan Violet sebagai sasaran sempurna untuk menjadi kambing hitam atas kematiannya Henry. Apalagi kamera CCTV di dalam restoran ini sudah ia retas sepenuhnya. Di dalam kamera restoran ini terdapat bukti bahwa Violet telah memasukkan sebuah racun di dalam minumannya Henry. Di saat Henry tewas nanti, maka Violet akan disalahkan yang kemudian akan ditangkap, dan bukti kejahatan wali kota pun akan lenyap seketika. Suspicious death of a future star witness is not really a great hit. He's gonna be looking anywhere else, and the FBI's case just goes poof. Bassin strikes again. Come on. I didn't kill my husband. Okay, sure. Yeah. Setelah mendengar rencana buruk si Udin, Violet pun teringat kembali kejadian masa lalunya. Dan ternyata alih-alih menembak Toby kecil, si Black justru bundir dengan menembak dirinya sendiri. Fingerprints were all over the gun. You were the only one there, right? The night he died. Fuck you. You want to save little Toby? You get Henry to drink that shot. It's your last chance. You can't win. In fact, you lost the second you walked in. Tidak lama kemudian, Henry pun menghampiri mereka. Di sana, Violet langsung berimprovisasi dengan mengenalkan Udin sebagai temannya. Tidak hanya itu saja, Violet pun memberikan sebuah tequila kepada Henry yang sudah ia siapkan, yang tanpa Henry sadari bahwa minuman itu sudah terkontaminasi dengan racun. Can you just give us one more minute? Nice to meet you. My pleasure. Setelah Henry meminum tequila itu, Udin pun sangat puas, karena dinilai tugasnya telah selesai tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Di sana Udin juga menyuruh anak buahnya untuk segera melepaskan Jen dan Toby. Udin pun merayakan kemenangannya dengan sebuah makanan penutup, sambil menunggu Henry tumbang akibat racun yang diminumnya. I eat this delicious dessert. And wait for Henry to... The last time Blake took me out to dinner, he had panna cotta. And I'd sit across from him and he got really good at it. Like tonight when I pretended to poison that shot. Ya, plot twist pun terungkap. Bahwasannya yang diminum Henry merupakan tequila biasa pada umumnya. Tidak terdapat racun di sana. Yang Violet masukkan ke dalam minumannya Henry, itu sebenarnya Violet tidak benar-benar memasukkan racunnya. Yang tak lain tak bukan merupakan keahlian kecepatan tangan yang dimiliki oleh Violet. Dan sebaliknya, justru Violet lah yang memasukkan racun ke dalam makanannya Udin tanpa Udin sadari. Setelah mendengar penjelasan dari Violet bahwa makanannya yang ia konsumsi terdapat racun, Udin pun sangat marah dan inilah yang terjadi. Beyonce. Ya, sial nasib Henry yang tertembak di saat berusaha menolong Violet. Kini restoran ini pun berubah menjadi medan perang. Udin pun menelpon dan menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Toby dan juga Jen. Dan pada saat yang sama, Violet pun melihat bola hoki yang diberikan Henry telah terjatuh. Dan tiba-tiba... You missed.
Beruntungnya Henry berhasil menarik Violet tepat waktu. Henry pun mencoba menyelamatkan Violet walaupun tubuhnya sendiri terluka parah. Beruntungnya Violet bisa terselamatkan. Langsung saja Violet meminta kunci mobilnya Henry untuk segera OTW ke rumahnya guna menyelamatkan anak dan juga adiknya yang tengah dalam bahaya besar. I need your keys. Throw my bag. Throw my bag. Get my phone. Terlihat Jen yang susah payah untuk melindungi Toby dari pria bertopeng. Namun apalah daya, dikarenakan Jen merupakan seorang wanita, ditambah pria bertopeng itu membawa senjata, Jen pun tidak berdaya melawan pria bertopeng itu. Ya, terlihat Violet yang kewalahan dalam menghadapi pria itu. Di saat sedang terdesak, tiba-tiba sebuah mainan mobil-mobilan datang entah dari mana dan membawa sesuatu untuk Violet, yang kemudian So how's your day? Scene berpindah di rumah sakit. Terdapat sebuah berita yang dimana sang wali kota telah ditangkap atas tindakan kejahatan korupsi yang ia lakukan. Terlihat juga Henry yang kini telah dirawat dan ditemani oleh Violet. Scene ditutup dengan mereka yang melanjutkan kencan sungguhannya, bukan di restoran, melainkan di rumah sakit. Ini Elena Movie, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.